ya setelah setiap hari Senin kan kita selalu pleno, dan di situ kan ada kegiatan ya, baik itu dari divisi Parmas, divisi Rendatin atau divisi teknis, dan mereka kan juga punya kegiatan masing-masing. Nah itu kita bisa libatkan gitu. Jadi kegiatan Parmas di situ kita bisa masuk ke dalam kegiatan divisi-divisi lain. Ada tantangan tersendiri atau mereka ya gampang-gampang aja untuk diajak, ayo kita mencoblos gitu, untuk khususnya untuk pemilih muda dan pemula ini. Nah, ini dengan adanya wawasan demokrasi ini sangat penting ya untuk Podcast KPU Kota Kediri, sarana sosialisasi, edukasi, dan informasi. Cerdas memilih, aktif berpartisipasi, wujudkan demokrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman pemilih dimanapun kalian berada, kembali lagi di podcast KPU Kota Kediri. Podcast sebagai sarana edukasi, sosialisasi, dan informasi terkait pemilu dan pemilihan, khususnya di Kota Kediri. Baik, kali ini masih bersama saya Farah yang akan menjadi host podcast, dan kita akan ngobrol santai tapi penuh makna tentang strategi peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemilu dan pemilihan. Dan pada episode spesial kali ini, kita sudah kedatangan tamu yang spesial juga, yaitu Ibu Raihatul Jannah atau Bu Ica. Beliau adalah Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia KPU Kota Kediri. Halo Bu Ica, bagaimana kabarnya hari ini Bu Ica? Halo, alhamdulillah kabar saya baik. Salam demokrasi untuk seluruh warga Kota Kediri. Alhamdulillah baik ya Bu Ica. Nah Bu Ica, kita mau ngobrolin tentang strategi peningkatan partisipasi masyarakat nih Bu Ica. Tapi sebelumnya mau saya tanyakan dulu nih, kan kemarin kita baru aja menyelesaikan pemilu dan pilkada serentak tahun 2024. Kalau dilihat dari sudut pandang KPU, seperti apa sih perbedaan paling mencolok antara pemilu dan pilkada itu Bu Ica? Iya, dalam pemilihan umum ya itu ada beberapa macam pemilihan presiden dan legislatif, dan juga pemilihan gubernur, wakil gubernur, wali kota atau wakil wali kota yang di Kota Kediri. Nah, itu perbedaannya, itu memang ada persiapan ya. Menurut Undang-Undang 7 tahun 2017, kita mengikuti aturan tersebut dalam hal perencanaan, pelaksanaan, dan juga rekapitulasi. Nah, di dalam undang-undang tersebut juga dijelaskan bahwasannya banyak yang harus ya. Jadi di KPU Kota Kediri ini memang ada berbagai divisi. Nah, salah satu divisi saya, divisi Sosdiklih, Parmas, dan SDM, itu adalah ujung tombak nanti untuk penentuan suksesnya pesta demokrasi gitu. Oh, seperti itu. Jadi dari pelaksanaan pemilu dan pemilihan kemarin mungkin bisa dijelaskan Bu Ica, seperti apa evaluasi atau hasil evaluasi penting dari pelaksanaan pemilu dan pilkada kemarin? Ya, alhamdulillah kemarin kita pasca pilkada setelah tanggal 27 November itu setelah melakukan rekapitulasi, kita juga melaksanakan evaluasi, baik itu di tingkat PPS sampai ke Kap Kota dan Provinsi ya tentunya. Nah, di situ banyak hal yang perlu kita evaluasi, terutama bagaimana mempertahankan partisipasi masyarakat atau meningkatkan partisipasi masyarakat. Dan alhamdulillah Kota Kediri itu memang partisipasi masyarakatnya jauh lebih unggul daripada pilkada sebelumnya itu ya, sekitar untuk wali kotanya itu 86%. Nah, itu kita evaluasi kembali, dan memang sebenarnya banyak hal ya yang mungkin ada seperti kayak ada yang kurang gitu ya. Nah, itu perlu kita evaluasi, itu bertujuan untuk mempersiapkan strategi yang jauh lebih baik itu untuk pemilu yang mendatang gitu. Itu. Jadi dari evaluasi tadi salah satunya tingkat partisipasi masyarakat. Langkah-langkah yang saat ini disiapkan KPU untuk pemilu nanti seperti apa? Mungkin selain dari partisipasi masyarakatnya dulu. Ya,
Nah, ini kan pasca pilkada sebenarnya KPU juga banyak sekali kegiatan ya, Ya. baik itu dari KPU RI ataupun dari KPU provinsi, Ya, dan kita terus meningkatkan strategi dan juga kolaborasi antar sektor ya. Oh, iya. Nah, itu contohnya, salah satu contohnya itu adalah bentuk audiensi. Nah, kemarin iya. kita juga sudah melaksanakan audiensi ke Bu Wali Kota dan juga Forkopimda dan dinas-dinas setempat gitu. Itu adalah bertujuan untuk meningkatkan sinergi ya antar lembaga koordinasi gitu. Jadi kegiatan yang pasca pilkada ini sebenarnya banyak ya dari berbagai divisi, tidak hanya di divisi Sosdiklik Parma saja, tetapi juga kita beriringan ya. Betul. Kita beriringan dan ada juga untuk ini ya, data berkelanjutan atau PDPB. Nah, Oh, itu iya. juga penting ya. Nah, di sisi lain kegiatan PDPB tersebut ya, jadi kita juga ada kegiatan sosialisasi. Nah, sosialisasi ini kita juga menembus ke berbagai segmen Oh, gitu iya. ya. Jadi ke segmen pemilih pemula, pemilih pemuda, dan juga komunitas dan perempuan disabilitas. Nah, kita sudah koordinasikan. Nah, cuman di sini hal atau tantangan yang perlu kita hadapi itu adalah karena anggaran, efisiensi. Nah, Ada di sini efisiensi adalah anggaran. tantangan tersendiri bagi Oh, iya. KPU Kota Kediri untuk terus ya berinovasi, kreativitas. Nah, ini kita terus tumbuhkan. Oh, iya. Ya, kita mungkin bisa mengikuti kegiatan-kegiatan dari dinas-dinas setempat, sekolah-sekolah tempat untuk terus melaksanakan kegiatan sosialisasi dan bertujuan untuk memperkuat demokrasi dan mempersiapkan pemilu yang mendatang. Oh, seperti itu. Jadi kedengarannya ini KPU ini sudah mulai bergerak dari sekarang. Jadi nggak menunggu tahapan dimulai untuk Iya. pemilihan mendatang nanti, tapi Iya, sudah betul. menyiapkan fondasinya dari sekarang seperti itu ya, Iya, Bu Ica? betul. Oke. Nah, dari pembahasan sebelumnya nih, ada salah satu poin yang saya ambil yaitu tentang partisipasi masyarakat atau partisipasi pemilih. Nah, ini sesuai dengan tema kita hari ini juga nih. Jadi kenapa sih Bu Ica partisipasi masyarakat atau partisipasi pemilih ini penting banget untuk KPU? Nah, partisipasi masyarakat ini sangat penting ya. Jadi sebelumnya sudah saya sampaikan, ini sebenarnya adalah ujung tombak nanti hasil suksesnya pesta demokrasi, pemilu ataupun pilkada. Nah, poinnya adalah kenapa kita butuh strategi khusus ya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Itu karena kita harus bisa membuktikan bahwa Indonesia itu adalah negara demokrasi yang baik gitu iya, ya. betul. Memang banyak hal isu-isu politik yang baru-baru ini kita alami gitu ya, tetapi itu tidak akan pernah memberikan statement kepada masyarakat bahwa negara demokrasi itu seperti dinasti seperti Iya, itu. iya. Nah, itu adalah bagaimana cara kita tantangan kita untuk terus mempertahankan, memberi kualitas, kita memberikan literasi demokrasi, kegiatan sosialisasi, Iya. dan untuk KPU sendiri kita juga harus memperkuat lembaga gitu ya. Salah satunya memperkuat SDM-nya KPU itu sendiri. Oh, iya, Nah, bagaimana kita memberikan edukasi itu lewat kegiatan yang nanti dilakukan seperti sosialisasi ke sekolah, atau mungkin misal ke ibu-ibu PKK, itu Iya. kan juga bisa, sangat bisa sekali, dan dengan tantangan yang efisiensi anggaran. Nah, itu kita perlu strategi itu. Jadi itu bisa membuat menjadi yang istilahnya itu bisa memperkuat Iya. ya, memperkuat demokrasi dengan melaksanakan kegiatan sosialisasi untuk menghasilkan, untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Karena nanti setelah kegiatan pemilu itu pasti dari pusat ya, mungkin dari KPU RI itu kita juga ada namanya IPP, Indeks Partisipasi Pemilih. Nah, itu kan adalah bentuk laporan dari hasil partisipasi masyarakat. Bagaimana khususnya warga Kota Kediri ini baik apa enggak, ya memang dia udah melek politik apa memang hanya FOMO Ya. ataupun ikut-ikutan, dan mungkin atau hanya karena dia berkewajiban karena dia punya KTP seperti itu. Nah, itu memang itu perlu kita
diskusikan gitu. Kita perlu bagaimana kita bentuk strategi agar nanti hasil partisipasi masyarakat itu bagus. Nah ya alhamdulillah juga kita juga dapat penghargaan dari KPU RI ya kemarin. Nah itu juga bisa salah satu bentuk apresiasi kita ke masyarakat. Kita juga sangat berterima kasih kepada masyarakat atas mereka sadar dengan politik gitu ya, sadar dengan pemilu gitu. Seperti itu. Jadi yang bisa kita tangkap di sini, kemarin alhamdulillah KPU Kota Kediri sudah mendapatkan tingkat partisipasi masyarakat yang cukup baik, yaitu sekitar 80%. Iya, 80%. Ya. Jadi yang sudah dilakukan KPU kemarin yaitu adalah sosialisasi misal ke sekolah, ke kampus, dan ke komunitas seperti itu. Dan juga sudah melakukan kolaborasi atau koordinasi bersama pemerintah daerah, bersama lembaga-lembaga dan instansi terkait di Kota Kediri seperti itu ya. Dan kalau boleh tahu nih Bu Ica, itu kan tadi kebanyakan strategi yang sudah dilakukan dan sedang dilakukan KPU saat ini. Mungkin ada strategi atau langkah-langkah atau inovasi terbaru yang mungkin akan dilakukan KPU Kota Kediri mendatang untuk mencapai tujuannya tadi, untuk meningkatkan partisipasi masyarakat agar lebih tinggi lagi dari sebelumnya seperti itu. Ya, jadi kegiatan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat kita mulai saat ini ya, pasca pilkada ini. Nah, KPU sendiri itu sebenarnya tidak hanya kegiatan bersosialisasi, tetapi kita juga koordinasi dengan lembaga gitu. Dan ini juga di zaman digital, era digitalisasi ini sangat penting. Nah, di sini semua orang bisa akses ke sosial media. Nah, kita juga punya website, podcast seperti ini, dan kita juga bisa menggunakan teknologi seperti AI atau ChatGPT itu. Jadi itu tidak akan menghambat teman-teman. Nah, khususnya bagi sekretariat KPU ya, dan juga teman-teman penyelenggara, bahwasanya nggak ada anggaran itu kita nggak bisa berinovasi, kita nggak bisa meningkatkan kreativitas kita. Itu sebenarnya salah gitu. Jadi tetap kita bisa. Jadi karena di era modern ini kita bisa memanfaatkan hal itu gitu. Jadi untuk salah satu, jadi banyak hal yang sebenarnya kita bisa strategi untuk meningkatkan partisipasi pemilih itu. Selain kegiatan sosialisasi, KPU juga punya podcast, website, dan sosial media. Nah, kita setiap kali kegiatan ya, setelah setiap hari Senin kan kita selalu pleno, dan di situ kan ada kegiatan ya, baik itu dari divisi Parmas, divisi Rendatin, atau divisi teknis, dan mereka kan juga punya kegiatan masing-masing. Nah, itu kita bisa libatkan gitu. Jadi kegiatan Parmas di situ kita bisa masuk ke dalam kegiatan divisi-divisi lain gitu. Jadi biar kegiatan tersebut juga aktif, dan jadi masyarakat juga bisa mengakses penuh gitu. Dan kita juga punya JDI HKPU. Jadi mereka itu juga selain paham dan sadar tentang politik ya, tentang wawasan kepemiluan, mereka juga bisa mengakses ya kan. Kita juga ada namanya pelayanan gitu ya. Nah, itu juga kita bisa menampung apabila mungkin mereka juga sedang ingin mengkritik atau mungkin memberi masukan kepada KPU Kota Kediri. Kita juga membuka lebar gitu. Seperti itu. Jadi tadi bisa diambil kesimpulan kalau KPU Kota Kediri ini juga melaksanakan sosialisasi, salah satunya podcast ini. Jadi kita juga lebih kreatif lagi di media sosial seperti itu ya Bu Ica. Jadi kayak kita edukasi politiknya itu nyatu sama gaya hidup anak muda atau Gen Z sekarang ini. Iya, betul. Oke, jadi tadi kan disebut pemilih muda dan pemula nih Bu Ica. Kalau bisa dibilang tantangan apa sih Bu Ica? Tantangan paling besar apa untuk mengajak mereka mencoblos? Apakah ada tantangan tersendiri atau mereka ya gampang-gampang aja untuk diajak, ayo kita mencoblos gitu? Untuk khususnya untuk pemilih muda dan pemula ini. Nah, ini dengan adanya wawasan demokrasi ini sangat penting ya untuk memberikan wawasan tentang pendidikan politik dan juga wawasan kepemiluan. Nah, sebenarnya untuk
visi misi calon kandidat pemimpin itu juga sangat penting sekali. Karena apa? Karena di situ juga ada namanya kayak hal-hal yang mungkin mereka kurang paham terkait dengan money politik gitu ya, dan isu-isu hoax. Nah, itu mereka juga harus cerdas ya dalam hal pemilih kepemimpinan. Karena di situ juga tidak hanya tentang demokrasi itu sifatnya juga luas, tetapi juga mereka bisa memilih ya, bisa tahu bagaimana riwayat atau histori dari calon kandidat tersebut emang baik dipilih atau tidak. Nah, mereka terpengaruh atau tidak, terprovokasi enggak. Nah, itu nanti kita kembalikan ke masyarakat, karena baik dan buruknya pemimpin setelah pemilihan seperti ini itu tergantung dari masyarakat sendiri. Mereka memang mereka memang jeli atau enggak ya dalam hal untuk memilih. Jadi tidak hanya sebagai kewajiban atau kebutuhan, tetapi ini juga refleksi buat kita semua. Nanti ketika ada pemilihan lagi, nah itu mereka bisa tahu apa visi program kerjanya untuk memajukan kota Kediri seperti itu, atau mungkin ada mereka juga bisa mengakses, karena penyelenggara tidak hanya di KPU aja, kita punya rekan kerja di Bawaslu dan DKPP. Nah, itu mereka fungsinya apa gitu ya. Jadi banyak hal kalau mereka belajar gitu, kalau mereka mau belajar, apalagi Gen Z. Nah, Gen Z ini tuh sangat penting ya, karena memang semua pelajaran, mata pelajaran atau di tingkat sekolah pun itu mereka kemarin juga pengalaman di sosialisasi di SMP. Nah, itu mereka juga sudah sadar, mereka tahu apa itu arti demokrasi. Nah, bagaimana mereka itu mengimplementasikan demokrasi di lingkungan sekolah, di lingkungan masyarakat. Itu contohnya seperti pelaksanaan OSIS, pemilihan OSIS. Kata OSIS seperti itu. Ya, betul. Jadi dari Gen Z ini juga sudah menerapkan nilai-nilai demokrasi ini. Jadi sebenarnya nggak ada tantangan yang cukup susah gitu ya untuk mengajak mereka para pemilih pemula ini untuk ikut mencoblos seperti itu. Atau mungkin ada mereka susahnya itu mungkin mereka merasa kayak paling juga nggak mengaruh suaraku seperti itu. Ada nggak Bu Ica kemungkinan itu? Kalau bagi saya itu selagi kita bisa bekerja sama kooperatif ya, baik itu di lembaga internal atau eksternal, itu sebenarnya bukan masalah berat gitu ya, karena kita punya satu visi dan misi yang sama, yaitu memberikan kegiatan sosialisasi, partisipasi masyarakat untuk bertujuan menyadarkan atau meningkatkan demokrasi gitu. Tapi kalau yang memang paling berat, yang kepengalaman kemarin itu sebenarnya pada tahapan. Nah, pada tahapan, karena tahapan pilkada itu kan kita juga ada aturan, tidak hanya Undang-Undang 7 tahun 2017 ada PKPU. Kalau di divisi Parmas kita pakai PKPU 13 ya, dan juga pedoman teknisnya itu perlu memang benar-benar dikaji, dipelajari bersama. Nah, itu maknanya apa yang harus kita lakukan, apa yang tidak boleh dilakukan. Nah, itu tahapan yang memang agak ini ya, maksudnya sangat benar-benar menguras energi itu sebenarnya di tahapan kampanye. Nah, itu kalau tahapan kampanye itu memang butuh koordinasi ya. Jadi tidak hanya sekali dua kali, tapi kita benar-benar paham ya, kita punya tujuan yang sama, menegakkan demokrasi. Jadi antar LO penghubung pasangan calon, dan kita juga harus benar-benar sinergi gitu, harus sama. Jadi pola pikir, mindset itu juga kita butuh gitu. Kita sharing apa yang memang strategi bagaimana menarik masyarakat untuk memilih mereka gitu. Seperti itu. Jadi salah satu tujuan dari sosialisasi pendidikan pemilih pemula itu tadi untuk menyadarkan mereka bahwa ini loh, satu suara kamu tuh juga sangat penting dan berpengaruh untuk Indonesia ini seperti itu ya. Untuk kalau misal pilkada ya untuk daerahnya, kalau pemilu ya berarti untuk Indonesia selama 5 tahun mendatang seperti itu ya. Betul. Kalau gitu misalnya ada teman pemilih atau pemilih pemula, salah satu pemilih pemula yang kayak dia tuh kayak ngerasa nggak paham sama politik nih Bu Ica. Gimana KPU ini berperan dalam meningkatkan literasi politiknya pemilih pemula tersebut? Teman pemilih yang kayak merasa aku nggak paham politik, udah aku nggak milih deh gitu. Gimana Bu Ica? Ya,
Jadi itu mungkin ada beberapa Gen Z yang memang apatis ya Iya. dalam soal pemilu, baik itu pemilihan umum maupun pilkada. Nah, ini peran KPU itu sangat penting. Makanya tujuan untuk sosialisasi ke tingkat sekolah, kampus ya, atau mungkin ke pondok-pondok itu salah satunya biar mereka itu sadar arti politik yang sebenarnya. Jadi Iya, tidak termakan berita-berita hoax kayak juga, gitu, iya, dan betul. juga mungkin isu-isu negatif politik, Iya. terprovokasi. Nah, itu juga mereka harus tahu. Kalau memang dasarnya tuh anak mungkin nggak mau belajar, ya itu memang haknya dia gitu, mau memilih atau enggak. Tetapi yang jelas bahwasannya di sekolah pun pasti mereka juga diajarin berpolitik Oh, gitu. iya. Jadi salah satu kita aktif di media sosial itu tadi untuk mengklarifikasi isu-isu yang beredar atau berita hoax Iya. atau disinformasi mungkin Iya. seperti itu ya Bu Ica. Jadi Betul. informasinya dari KPU, dari kanal resmi KPU-nya itu kayak ini loh, seperti ini harusnya, seperti itu ya Bu Ica. Iya, Oke, betul. kalau di Kediri sendiri, kota Kediri sendiri ini Bu Ica, ada nggak tantangan unik untuk meningkatkan partisipasi masyarakat? Ada tantangan tersendiri atau Iya. seperti apa? Iya, kalau tantangan unik di Kota Kediri itu mungkin ini ya, kita perlu sering koordinasi dengan lembaga, karena lembaga itu mungkin juga butuh waktu ya dalam hal kolaborasi dengan kita. Nah, kita manfaatkan kapasitas yang ada seperti dari SDM ya kan, fasilitas. Nah, itu kita benar-benar betul kita manfaatkan. Nah, kita bisa membuka siapa saja tokoh masyarakat atau mungkin mahasiswa, siswa ataupun Dari komunitas pimpinan pemangku wilayah seperti itu, mungkin bisa bergabung dengan kami untuk sharing gitu ya, diskusi terkait dengan literasi demokrasi ataupun politik gitu. Oke, jadi dari tadi ini kita ngobrolin tentang apa aja yang disiapkan dan akan disiapkan KPU, langkah-langkah dan strategi yang akan dilakukan KPU untuk meningkatkan partisipasi masyarakat tadi. Kalau dari segi atau dari sisi masyarakat sendiri, kira-kira menurut Bu Ica apa yang bisa disiapkan masyarakat untuk menghadapi atau menyambut pemilu ke depan nih? Apa Ya. yang bisa dilakukan? Ya, masyarakat juga bisa mempersiapkan diri mulai dari sekarang ya. Iya, Misalnya, kalau memang masyarakat ini pengalaman kemarin saat kita coktas Iya. gitu ya, coklit terbatas, kita terjun langsung ke masyarakat, itu memang ada beberapa data Iya. yang mereka itu tidak mau mengaktifkan Oh, ya. seperti itu, Ya, jadi kurangnya tanggung jawab untuk diri sendiri. Jadi ada salah satu warga itu dia sudah 17 tahun dan dia berumur sekitar 22 tahun, tetapi dia tidak punya dokumen Adminduk. Nah, itu juga menjadi salah satu tantangan buat KPU Kota Kediri, karena satu suara itu sangat penting bagi kita gitu ya. Nah, jadi tagline dari KPU sendiri adalah KPU melayani. Jadi Iya. kita juga membantu Iya. gitu ya, kita koordinasi dengan Dispenduk Capil. Mungkin ada beberapa warga Kota Kediri yang belum mempunyai Adminduk ataupun pindah pilih ataupun datanya belum diupdate, mungkin yang lahir atau mati. Nah, Iya. itu kita kemarin alhamdulillah sudah terjun ke masyarakat dan kita coktas bersama. Iya, Nah, itu salah satu contoh gitu ya. Jadi yang bagi masyarakat yang belum punya Adminduk, mohon untuk segera diaktifkan ya. Oh, iya. Yang udah usia 17 tahun, adik-adik itu ya di tingkat SMA itu bisa minta tolong pihak sekolah ataupun datang ke kelurahan ya untuk segera dilakukan perekaman. Nah, dari data tersebut kita kita kumpulkan. Nah, kita juga ada yang triwulan itu ya. Jadi kita kita kumpulkan. Nah, nanti setelah kita lihat adik-adik yang pemula udah usia 17 tahun, nanti kita kan filter gitu ya. Mungkin ada beberapa yang belum perekaman atau mungkin yang tidak mengupdate datanya, misalnya pindah pilih gitu ya, dia pindah dari kabupaten ke kota ataupun dari luar kota. Nah, itu kita perlu aktifkan gitu agar kita tahu jumlah DPT-nya gitu. Nah, nanti untuk pemetaan juga pada saat pemilu ya, jadi pemilihan DPRD gitu. Jadi yang pertama yang mungkin harus dilakukan masyarakat itu untuk memastikan bahwa data kependudukannya sudah
benar dan status pemilihnya sudah benar, jadi sudah terdaftar betul. sebagai pemilih. Salah satunya dengan langkah yang paling awal, kalau pemilih pemula berarti harus melakukan perekaman itu tadi, perekaman KTP-nya dan sebagainya. Ya. Ada lagi mungkin Bu Ica yang mungkin bisa dilakukan masyarakat nih untuk menyiapkan pemilu mendatang selain memastikan bahwa dia sudah terdaftar sebagai pemilih? Ya, jadi hal yang sederhana aja bagi masyarakat itu, masyarakat bisa mengikuti sosial medianya KPU Kota Kediri. Nah, kita Karena juga punya literasi politiknya juga ya Bu Ica. ya, betul. Jadi ada Facebook, ada Instagram, ada YouTube ya untuk podcast, dan juga TikTok. Nah, itu mereka juga bisa mengupdate. Jadi tidak harus belajar ya secara ini materi, maksudnya tidak perlu mengakses JDIH, tapi kita perlu update. Dan nanti masyarakat juga bisa belajar banyak hal ya dari dari sosial medianya KPU Kota Kediri. Nah, jadi setelah mereka tahu bisa mengakses, nah itu mereka nanti sadar kalau misalnya memang mungkin ada kendala-kendala, itu bisa ke PPID ya. Nah, kita punya PPID, itu bisa teman-teman datang ke KPU. Nah, itu ada kita pelayanan PPID. Nah, itu mereka juga bisa berkonsultasi mungkin atau bertanya apabila ada hal yang tidak ada hal yang tidak diketahui, tidak diketahui gitu, apalagi terkait dengan adminduk itu tadi gitu. Jadi tetap di-upgrade ya secara data, tapi juga di-upgrade secara personal, karena demokrasi itu bukan untuk pemilu aja, tetapi kita bisa mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Iya, seperti itu. Jadi yang bisa dilakukan masyarakat selanjutnya yaitu untuk mencari informasi-informasi atau berita terkait pemilu atau pemilihan, agar mereka lebih siap untuk pelaksanaan pemilu atau pemilihan mendatang, seperti itu ya Bu Ica. Iya. Jadi sebenarnya persiapan pemilu ini bukan cuma tanggung jawab atau tugas dari KPU, tapi juga tanggung jawab bersama, seperti itu ya. Seluruh elemen masyarakat ya, baik itu internal, eksternal ya. Jadi siapapun ini juga menjadi tanggung jawab kita bersama, terutama terutama di tingkat lembaga dinas gitu. Iya, jadi karena keberhasilan demokrasi ini juga tergantung dari kesadaran dan peran aktif masyarakat, seperti itu ya Bu Ica. Iya, betul. Oke, obrolan kita seru banget nih dari awal sampai akhir. Sebelum kita tutup Bu Ica, boleh nggak disebutkan atau di-spill, ada nggak target partisipasi masyarakat KPU Kota Kediri di pemilihan mendatang? Nah, ini untuk persiapan pemilu ya. Target tingkat partisipasi masyarakat itu minimal kita bisa bertahan di 86% gitu. Tapi kita juga tetap berharap ya menjadi lebih tinggi lagi gitu ya, misal 90% atau 100% gitu ya. Iya, dan ini untuk persiapan nanti di tahapan pemilu 2029, karena tahapan dimulai di tahun akhir 2027 kalau misalnya undang-undangnya tidak berubah gitu. Oke, jadi itu tadi target yang di set oleh KPU Kota Kediri ini, minimal mempertahankan atau kalau bisa malah meningkat, seperti itu ya Bu Ica? Ya, lebih. Oke, kalau gitu sebelum kita tutup nih, ada closing statement atau apa nih pesan untuk masyarakat Kota Kediri yang ingin disampaikan? Monggo Bu Ica. Ya, jadi ada 3 hal ya yang untuk closing statement ini yang perlu saya sampaikan. Yang pertama adalah update ya dokumen adminduk. Jadi masyarakat kalau tidak punya KTP, KK itu bisa daftar atau minta tolong ke kelurahan untuk dibuatkan perekaman dan dibuatkan dokumen adminduk. Terus yang kedua, selanjutnya apabila pilih itu tolong diupdate ya datanya gitu. Terus untuk kegiatan sosialisasi kita terus berlanjut, dan mungkin dari teman-teman dari elemen masyarakat, tokoh masyarakat bisa berkolaborasi dengan kita karena kita punya podcast gitu ya, ataupun mungkin ada kegiatan ya di masyarakat, kita bisa mengundang kami untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi ya, dan juga masyarakat bisa terus mengupdate dan mengupgrade informasi kegiatan
persiapan pemilu yang mendatang di sosial media dan websitenya KPU Kota Kediri. Terus yang ketiga, jangan lupa gunakan hak suara masyarakat untuk memilih ya. Jadi satu suara ini sangat penting bagi kami gitu. Oke. Jadi luar biasa ya, seperti itu ya teman pemilih. Dan terima kasih Bu Ica atas waktunya dan Ya, terima kasih atas sama-sama. jawaban yang sudah diberikan. Ya. Semoga pesan hari ini bisa menjadi pengingat untuk kita semua bahwa demokrasi ini adalah kerja bersama, seperti itu ya Bu Betul. Ica. Dan buat teman pemilih yang lagi dengerin nih, jangan lupa sesuai pesan Bu Ica tadi bahwa satu suara kamu itu sangat berarti untuk masa depan Indonesia. Oke teman pemilih, jangan lupa untuk follow media sosial KPU Kota Kediri, dan jangan lupa juga untuk like, comment, share, dan subscribe YouTube atau podcast KPU Kota Kediri. Sampai jumpa di episode berikutnya. Podcast KPU Kota Kediri sebagai sarana edukasi, sosialisasi, dan informasi untuk teman pemilih di Kota Kediri. Dan saya Farah, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.